تنزيل من رب العالمين. بالعالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu serta jadikan kami hamba yang saleh. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan membaca Al-Quran. Allahumma tahhir qulubana bitadabburil Qur'an. Ya Allah, sucikan hati kami dengan tadabbur Al-Quran. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah, ikhwan, akhwat, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mulia, yang maha berkuasa dan menguasai seluruh kehidupan makhluknya. Dengan pertolongannya malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam satu majelis yang sangat mulia, yakni majelis Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran benar-benar menambah iman kita kepadanya. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu jika dibacakan Al-Quran zadathum imana, maka ayat Al-Quran itu menambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak dari ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami ini adalah mengantarkan kita menjadi hamba yang terus memiliki peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah. Terakhir pertemuan kita sampai ayat yang ke-7. Nah, mumpung masih awal, dihafalkan ini. Ayat 1 sampai 7 sudah hafal. Plus tafsirnya, luar biasa. Itu cara sahabat menghafalkan Quran. Tidak hanya menghafalkan ayatnya, tapi juga memahami tafsirnya. Sehingga langsung mendapatkan dua, ayatnya, hafalannya, kemudian yang ketiga pengamalannya. Baik, mumpung masih ayat yang ke-7 terakhir kemarin, nah dihafalkan. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 insya Allah. Sebelum kita mulai tafsirnya, mari sama-sama kita tahsin bacaan ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nun mati bertemu ya, bacaan idgham bi gunnah, dimasukkan dan ada gunnahnya, dengungnya.
May yaqulu, tidak boleh dibaca man yaqulu, ya, harus dibaca may yaqulu. Walaupun di mushafnya itu tidak ada tanda tasydid, sebagaimana mushaf yang ada di hadapan saya ini. Kalau cetakan Arab biasanya tanpa tasydid, tapi kalau cetakan Indonesia ditambahi tasydid. Nah, untuk lebih mempermudah. Nah, jadi cara bacanya may, tidak boleh dibaca man yaqulu. Billah tarqiq atau muraqqaq, tidak boleh dibaca tebal. Billah, billahi wa bil yaumil akhir. Nah, tidak boleh. Harus dibaca tipis. Billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian ra-nya tipis. Muraqqaq, ditipiskan. Wa bil yaumil akhir. Tidak boleh dibaca akhir, akhir, salah. Akhir tipis. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bimu'minin, ya. Ini bisa dibaca dua. Bimu'minin. Ada imam yang membaca wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sama-sama. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, kha tempatnya diterokan, tidak boleh terlalu tipis dan tidak boleh terlalu tebal. Kho, nah, tidak boleh, ya. Memang tidak berubah makna, tapi secara ilmu tajwid kurang pas, ya. Tidak terlalu tipis. Ho, salah. Pertengahan antara itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Sama-sama. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kemudian amanu ini bacaan mad tabi'i, bukan mad arid lisukun. Sehingga cara bacanya satu alif atau satu kali ayunan. Tidak boleh dibaca amanu. Itu biasanya orang yang lebih mementingkan lagu daripada tajwid. Nah, kecuali lafaz wa ma yash'urun. Nah, ini mad alif sukun. Boleh dibaca 2 alif, boleh dibaca 3 alif. Nah, sedangkan amanu ini bacaan mad tabi'i, 1 alif. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ainnya hati-hati, harus ditekan. Wa ma yakhda'un, tidak boleh dibaca wa ma yakhda'una illa. Nah, itu bisa merubah makna karena dari ain ke a. Nah, hati-hati. Kemudian illa ini bacaan mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 1 alif, boleh dibaca 2 alif, boleh dibaca 3 alif. Boleh dibaca illa anfusahum atau 2 alif, illa anfusahum atau 3, illa anfusahum. Nah, silakan bagi yang napasnya panjang baca 3 alif sambil dinikmati. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Nah, qafnya dalam fiqu, jangan dibaca fiku. Fiqulu itu kaf. Kalau kaf lebih dalam. Fiqulu. Kemudian dot. Dotnya tebal.
Jangan dibaca maradun fazadahumullahu marada. Salah. Itu bunyi dal. Yang ini dad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Alimum ini bacaan iqlab. Boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama, bibir tertutup penuh. Alimum. Nah, sehingga tidak ada bedanya dengan idgham bi gunnah. Baik, yang kedua, bibir terbuka sedikit antara bibir bawah dan atas, tidak tertutup penuh. Alimum. Yang pertama tadi alimum, yang kedua alimum. Boleh. Nah, sekarang kita praktik dua-duanya. Kemudian satu lagi, kaf mati ini bacaan hamas, yak harus ada nafas yang berhembus, yak. Nah, tidak boleh mandek, yak dibun. Nah, atau dipantul, yak kedibun, salah juga. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sama-sama. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, sekarang yang kedua, bibir tidak tertutup penuh. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan sebagian manusia itu ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ucapannya mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah sebenarnya mereka bukan orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una, sebenarnya mereka tidak menipu, illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, karena keburukan itu kembali kepada pelakunya. Demikian pula dengan kebaikan. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu dirinya sendiri. Kenapa mereka melakukan itu? Ucapannya iman, tapi hatinya kufur. Fi qulubihim marad, karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit yang sangat ganas. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah penyakit itu semakin parah. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka yang punya penyakit itu adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, sebab mereka telah berbuat dusta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua golongan manusia yang jelas. Golongan pertama, golongan manusia yang jelas imannya. Ucapannya iman, hatinya juga
iman. Itu disebut dengan mukmin tulen. Kemudian golongan manusia yang kedua sama juga jelas, tapi jelas kekufurannya. Hatinya kufur, ucapannya juga kufur. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah golongan manusia yang tidak jelas. Golongan manusia yang tidak jelas, sebab ucapannya iman tapi hatinya kufur. Antara ucapan dan hatinya itu tidak sinkron. Ucapannya A, hatinya B. Ucapannya ke barat, hatinya ke timur. Nah, tentu golongan ini sangat berbahaya. Golongan ini sangat berbahaya sebab golongan ini berpenampilan seperti orang Islam. Pakai jubah, berjenggot, pakai kopiah, pakai serban, pakai imamah dan seterusnya. Kemudian ucapannya juga seperti orang Islam. Assalamualaikum, Masya Allah, tabarakallah. Sama ya, sehingga ini sangat membahayakan umat Islam. Dan bahkan mereka itu menyusup di tengah-tengah umat Islam. Ini sangat berbahaya. Apa tujuannya mereka menyusup di tengah-tengah umat Islam? Pertama, yuriduna 'ardhal hayatid dunya, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, orang munafik itu motif utamanya adalah mendapatkan keuntungan dunia. Sebagaimana firman Allah, fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Kalau kalian wahai orang-orang beriman mendapatkan kemenangan di peperangan, maka mereka itu akan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian wahai orang beriman? Maka kami harus mendapat bagian harta rampasan. Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Tapi jika orang kafir yang mendapatkan kemenangan, mereka berkata kepada orang kafir, alam nastahwid 'alaikum, bukankah kami bersama kalian, wa namna'kum minal mu'minin, dan kami bersama kalian untuk melawan orang-orang mukmin. Baik. Jadi motif utamanya apa tadi? Mencari keuntungan dunia. Dan ini sering terjadi di kancah politik, Bapak Ibu. Sekarang A, besok B. Maka dalam politik itu tidak ada kawan yang sesungguhnya dan tidak ada lawan yang sesungguhnya. Tidak ada. Itu bukan barang baru. Di zaman Nabi sudah ada itu. Pertama yang melakukan itu adalah pentolan orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpin atau tokoh orang munafik di zaman Nabi. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul mencalonkan diri sebagai pemimpin dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, nampaknya orang Madinah itu lebih memilih Rasulullah dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Salul berkata, ini saya kalau tetap mencalonkan diri sebagai pemimpin dua suku besar di Madinah, saya akan kalah dan saya tidak akan mendapat bagian apa-apa. Ya sudah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saya akan pura-pura untuk mendukung Muhammad. Saya pura-pura mengikuti Muhammad supaya saya aman dan tetap mendapat bagian dari apa-apa yang ada di kota Madinah ini. Nah, itulah motif utama kenapa orang munafik itu nyusup di tengah kaum muslimin, ya. Kemudian motif yang kedua adalah untuk menggerogoti, merusak dan menghancurkan umat Islam dari dalam. Nah, bahaya ini Bapak Ibu, ya. Untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Di depan kita kayaknya orang baik, ya, orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi di belakang kita ternyata dia musuh, ya. Di depan kita dia seakan-akan teman kita, tapi di belakang kita dia itu adalah musuh terbesar umat Islam. Ini sangat berbahaya.
Dan biasanya orang munafik itu mencari-cari rahasia umat Islam untuk dia bocorkan kepada musuhnya. Nah, hati-hati. Di setiap masa, di setiap komunitas besar, ya, pasti ada mereka. Hati-hati. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam dalam ayat ini diberikan tanda-tanda munafik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Islam itu berhati-hati. Baik. Sekarang apa itu munafik? Dan apa yang dimaksud golongan munafik itu? Munafik secara bahasa berasal dari kata nifak. Berasal dari kata apa? Nifaq. Nifak itu artinya menyembunyikan. Ya, idharul khair wa israrus syarr. Orang yang menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kejahatannya. Menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufurannya. Ini munafik. Nah, munafik itu ada dua macam. Pertama munafik amali, yang kedua munafik i'tiqadi. Munafik amali adalah orang beriman yang memiliki sifat-sifat munafik. Apabila dia berkata, dusta. Apabila dia dipercaya, ya, kemudian apabila dia berjanji, khianat. Nah, orang mukmin yang berkata tapi dusta, berjanji tapi berkhianat, ya, maka mereka termasuk munafik amali. Tetap dikatakan beriman, tapi tingkah lakunya seperti orang munafik. Kemudian yang kedua, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi, yaitu orang yang zahirnya iman tapi batinnya kufur. Ucapannya mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi hatinya ingkar. Ini namanya munafik apa? I'tiqadi. Maka orang tersebut dihukumi sebagai orang kafir. Jelas, mereka dihukumi sebagai orang kafir. Dan sulit membedakan Bapak Ibu antara orang mukmin beneran sama orang yang mukmin abal-abalan. Sulit membedakan. Baik, sangat sulit membedakan. Karena memang kita dalam Islam itu diajarkan untuk menilai manusia dari segi zahirnya saja. Kalau zahirnya ucap salam, ya, zahirnya mengucapkan syahadat, nah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengatakan dia sebagai orang Islam. Oh, ternyata artinya ingkar Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sahabat Nabi namanya sahabat Usamah. Dalam satu peperangan dia membunuh musuh, ya, orang kafir yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ini sangat masyhur ceritanya dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Dikejar oleh Usamah dan musuh itu sudah tunduk di hadapan Usamah. Saat ingin ditebas oleh Usamah dengan pedangnya, musuh itu berucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa kata Usamah? Alah, kamu ini pura-pura aja. Langsung dipenggal lehernya. Nah, kalau seandainya kita berada di posisi Usamah, kira-kira sama apa badan? Sami. Allah, ini hanya pura-pura aja. Akhirnya dipenggal oleh Usamah. Dan kejadian itu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama ikut perang saat itu. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada anggota perang kita membunuh musuh yang sudah mengucapkan syahadat. Dipanggil oleh Nabi, ya, namanya Usamah, dipanggil. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Ya Rasulullah, dia hanya ingin berlindung aja. Dia pura-pura supaya saya tidak tebas lehernya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia benar-benar beriman atau pura-pura? Nah, sahabat Usamah 3 hari itu nggak enak makan. Dan dia berkata, seandainya saya bunuh dia bukan dalam keadaan Islam, itu lebih aku cintai daripada aku bunuh dia dalam keadaan Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita sebagai manusia, ya, sebagai orang beriman, itu diperintahkan oleh Allah untuk menilai manusia dari segi zahirnya.
Urusan batin, urusan hati itu kita pasrahkan kepada Allah. Maka kalau ada orang yang berjubah, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat Islam, bersyahadat, sudah, kita yakini dia adalah sebagai orang Islam. Masalah dia hanya pura-pura, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat sulit sekali menilai mana mukmin yang sesungguhnya, mana orang munafik, karena penampilannya sama, ucapannya juga sama. Karena sangat sulit itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlu memaparkan tanda-tanda orang munafik agar kita sebagai orang beriman bisa berhati-hati. Apa saja tandanya disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat berikut ini. Baik. Tanda yang pertama adalah antara ucapan dan hatinya tidak sinkron. Ya, antara ucapan dan hatinya tidak sinkron. Sebagaimana firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Allah mulai firman-Nya dengan kata wa min. Min ini dalam bahasa Arab berfungsi litab'id, untuk menunjukkan makna sebagian, tidak semuanya. Bahkan bisa saja min ini bermakna sebagian kecil. Ya, tidak banyak orang munafik. Ya mungkin antara sekitar 70 sampai 100 orang di zaman Nabi itu. Ya. Tidak sampai ribuan orang, betul. Maka Allah menggunakan kata min yang artinya litab'id, menunjukkan makna sebahagian. Tapi walaupun sebagian, bahkan sekalipun sedikit, kita harus hati-hati. Karena mereka ini ibarat racun dalam makanan yang tidak terlihat. Siapapun yang memakan racun itu, maka dia akan rusak dan bisa terbunuh. Ini orang munafik. Wa minan nas, dan sebagian manusia. Allah sebut manusia, tidak disebut nama. Beda dengan Abu Lahab, itu langsung disebut nama oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi watab. Tapi untuk orang munafik ini, walaupun ada pentolannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah tidak sebut nama. Apa hikmahnya Allah tidak sebut nama? Pertama, Allah ingin menunjukkan kepada kita sebagai pembaca Al-Quran bahwa orang munafik itu ada di setiap masa, bukan hanya di zaman Nabi. Seandainya Allah sebut nama, mungkin agak timbul pemahaman bahwa orang munafik itu hanya ada di zaman Nabi. Maka Allah buat umum, wa minan nas, sebagian manusia itu. Kemudian yang kedua, kenapa Allah tidak sebut nama? Nah, supaya para sahabat tidak berontak. Kalaulah Allah memberitahu nama itu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memberitahu kepada sahabatnya, seperti Umar bin Khattab yang sangat tegas kalau ada orang bermain-main dengan Islam itu. Sangat tegas beliau. Mirah mukanya kalau ada orang mempermainkan Islam itu. Maka sahabat akan membunuh orang munafik. Nah, ketika ada sahabat Nabi yang membunuh orang munafik, kesannya apa? Enggak baik. Karena nanti orang-orang kafir itu akan berkata, oh, Islam membunuh saudaranya sendiri. Sebab penampilannya sama, Bapak Ibu. Sama-sama pakai jubah dan mereka mengaku sebagai umat Islam. Nah, sehingga ketika mereka dibunuh, ya, orang-orang di luar sana akan berkata, Islam telah membunuh saudaranya sendiri. Nah, makanya repot tadi saya bilang, urusan dengan orang munafik ini repot. Baik. Oleh karena itu, Allah tidak sebut nama. Walaupun sebenarnya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan memberitahu nama-nama orang munafik. Kemudian Nabi memberitahu kepada salah satu sahabatnya, namanya Huzaifah ibnul Yaman, dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah. Nah, sahabat ini nggak senang cerita. Nanti orang tuh beda-beda. Ada yang senang cerita, duduk aja sebentar, udah cerita gitu. Oh, ya. Ada orang yang kalau kita duduk dengannya, diam aja, jadi pendengar. Ada itu. Nah, sebaliknya ada juga yang
Yang senang cerita, duduk dengan dia, kita tak sempat bicara. Dia cerita terus dari awal sampai akhir. Nah, sahabat Huzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang tidak senang cerita. Tidak senang bicara. Karena itu Rasulullah memberitahu nama-nama orang munafik kepada Huzaifah ibnul Yaman. Sampai beliau dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasianya Rasulullah SAW. Baik. Itulah hikmah kenapa Allah tidak sebut nama dalam ayat ini. Allah sebut secara umum. Wa minan nas, dan sebahagian manusia itu. May yaqulu, ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Baik. Coba perhatikan. Di sini disebut iman kepada Allah sama iman kepada apa? Hari akhir. Bukan iman kepada Muhammad, tapi iman kepada hari akhir. Baik. Kenapa Allah ngasih sampelnya itu iman kepada Allah dan hari akhir? Pertama, di zaman Nabi itu ukuran orang beriman itu biasanya mereka percaya kepada hari akhir. Itu ukurannya. Baik, itu ukuran kecilnya. Karena itu Allah nyebutnya dalam ayat ini amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian Allah melanjutkan wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mulutnya saja berkata iman, tapi hatinya ingkar. Kenapa tidak dikatakan iman? Karena syaratnya iman itu 3. Pertama, ma'rifatun bil qalbi, mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, hari akhir itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisan, menyatakan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, membuktikan atau menerjemahkan ucapan itu dalam bentuk perbuatan. Itu syaratnya iman. Pertama tadi apa? Menyatakan atau mengakui dalam hati. Yang kedua, menyatakan dengan lisan. Yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan munafik ini hanya melakukan 2 perkara. Menyatakan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Mereka mengatakan iman kepada Allah. Waktunya sholat, mereka sholat, datang ke masjid. Apa kata Allah dalam Quran surah An-Nisa? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Tapi kalau mereka sholat tuh, mereka sholat dalam keadaan kusala. Kusala itu sangat bermalas-malasan. Kayak nggak niat sholat belas itu. Toleh kanan kiri. Nah itu orang yang sholatnya kusala, bermalas-malasan. Itu sholatnya orang munafik. Kalau sholatnya orang beriman, hadap ke depan fokus atau hadap ke tempat sujud. Ya boleh menghadap ke depan fokus karena ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Atau menghadap ke tempat sujud juga boleh. Nah jangan toleh kanan kiri. Apalagi lihat bajunya orang, jeblos nomor 1. Sarungnya orang juga. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya memakai pakaian yang ada tulisannya. Karena itu membuat orang yang di belakangnya tidak fokus. Ya. Jangan yang aneh-aneh, pakai yang polos-polos saja. Ya. Tapi kalau nggak ada lagi Ustaz, ya sudah pakai itu. Yang penting nutup aurat. Nanti urusan orang lihat atau tidak, berarti dia tidak fokus sholatnya. Baik. Itulah cara orang munafik melaksanakan sholat. Jadi mereka menyatakan iman dan membuktikan dalam sebuah perbuatan, walaupun perbuatannya itu tidak seperti orang-orang beriman, ya, yang fokus saat melaksanakan sholat. Nah, kenapa mereka tidak dikatakan beriman? Karena satu syarat belum mereka penuhi. Hatinya tidak mengakui perbuatan itu. Hatinya tidak mengakui apa yang dia ucapkan. Karena itu Allah katakan mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Yukhadi'un berasal dari kata khada'un. Kha dal ain. Artinya menipu.
membohongi, mengelabui. Itu masuk makna dalam kata khada'. Sebagaimana hadis Nabi, al-harbu khada'atun. Peperangan itu adalah tipuan. Siapa yang bisa menipu musuh, maka dia akan menang dalam peperangan. Baik. Jadi khada' itu artinya membohongi, menipu, mendustai, mengelabui. Ini sifatnya orang munafik. Tidak boleh kita memiliki sifat ini. Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Sungguh laknat Allah itu atas orang-orang yang berbohong. Jangan sampai berbohong. Ini aib. Ya. Memang sekarang kita tidak dihisab dengan sifat bohong kita, tapi nanti setelah meninggal Allah akan hisab itu. Ya, kamu pernah berbohong begini dan begitu. Sekarang kita boleh bersembunyi dari manusia. Kita salah tapi kemudian kita buat-buat bahwa kita bukan orang yang salah. Ya, karena kita punya uang. Tapi nanti di pengadilan Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil dan yang besar kecuali Allah akan mencatatnya. Hati-hati dengan sifat bohong ini. Ini sifatnya orang munafik. Nah, kecuali kata Nabi, kita boleh berbohong dalam 3 hal. Itu boleh. Dan tentu ini ada kemasalahan tertentu. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda kepada salah satu sahabat, kata sahabat itu, saya diberikan keringanan untuk berbohong dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-harbu, dalam peperangan. Itu boleh kita bohong kepada musuh. Boleh, ya. Karena kata Nabi tadi, al-harbu khada'atun. Peperangan itu adalah tipu daya. Boleh, ya. Kemudian yang kedua, al-islah bainan nas. Mendamaikan 2 orang yang berseteru. Misal, ada orang yang masuk ke masjid ini karena dikejar oleh seseorang untuk dibunuh. Kemudian dia sembunyi di kamarnya masjid, ya, sembunyi. Setelah itu orang yang membunuh datang dan bertanya kepada kita, apakah Bapak Ibu melihat ada orang yang masuk ke sini? Kemudian kita berkata, tidak ada. Selama saya duduk di sini tidak ada. Nah, itu boleh berbohong karena ada maslahat. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang pernah berbohong, tapi dalam tanda kutip maksudnya. Ketika beliau diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari besar mereka, Nabi Ibrahim berkata apa? Faqala inni saqim. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut karena sakit. Nah, sakit itu kan banyak. Bisa sakit fisik, juga bisa sakit hati. Nah, maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Nabi Ibrahim itu sakit hati, bukan sakit fisik. Nah, tapi orang itu kan mesti nilainya sakit nopo? Sakit fisik. Baik. Jadi berbohong untuk kemaslahatan itu boleh. Kemudian yang ketiga, wa hadithur rajul imra'atahu. Boleh seorang laki-laki berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suaminya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam rumah tangga, supaya tidak cekcok atau supaya tidak sakit hati. Misal ada seorang istri yang membelikan pakaian buat suaminya, udah cari kemana-mana, dapat dia bawa pulang. Tanya sama suaminya, Mas, pakaiannya bagus apa tidak? Kalau kita bilang tidak bagus, itu sakit hati, Pak, karena nyarinya luar biasa. Akhirnya terpaksa kita bilang, alhamdulillah bagus. Nah, itu bukan nopo-nopo, walaupun sebenarnya bukan bagus. Nah, itu kebohongan yang dibolehkan. Jadi kalau ada maslahat, boleh-boleh saja. Sama dengan ibu, ya, udah masak capek-capek, suaminya datang, pulang kerja datang ke rumah, kemudian istrinya tanya, Mas, masakannya enak nggak buatan? Kalau lah asin saat itu, apa jawaban kita, Pak? Masya Allah, enak luar biasa. Jadi itu berbohong yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berbohong ini selain itu merupakan perkara yang dilarang, sebab itu sifatnya orang munafik. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka seakan-akan membohongi Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum.
Dan sebenarnya mereka tidak membohongi kecuali diri mereka sendiri. Karena keburukan itu kembali kepada pelaku. Bapak Ibu kalau buruk sama orang lain, sebenarnya Bapak Ibu sedang berbuat buruk kepada diri sendiri. Sama kalau kita berbuat baik kepada orang, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tapi kadang manusia itu tidak sadar kalau dia sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Karena petaka dari keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Kenapa orang-orang munafik melakukan demikian? Fi qulubihim maradun. Karena dalam hati mereka itu maradun, ada penyakit hati. Fazadahumullahu maradun. Sebab mereka tidak bertaubat itu, Allah tambah penyakit itu semakin parah. Penyakit itu kalau nggak diobati semakin parah. Nah, karena orang munafik ini nggak mau mengobati penyakit hatinya, maka Allah buat penyakit hati itu semakin parah. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, sebab kebohongan mereka. Semoga Allah jauhkan kita dari golongan orang kafir dan orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk tetap dalam iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ciri-ciri orang munafik berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk mengikuti kajian ini dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.